Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Faizal dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi geografi yang berhubungan dengan negara maju dan negara berkembang. Negara maju. Aspek pertama itu adalah perekonomian. Perekonomian pada negara maju itu mempunyai ciri-ciri, yaitu pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, aktivitas perekonomian utama yaitu di bidang industri dan jasa. Yang terakhir itu adalah hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Kemajuan iptek memudahkan negara maju memproduksi produk untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada karakteristik negara maju. Karakteristik negara maju itu dia ada beberapa ciri-ciri juga, yaitu yang pertama angka pertumbuhan per tahun rendah, angka kematian per tahun relatif rendah, usia harapan hidup tinggi, tingkat pendidikan tinggi, dan yang terakhir itu tingkat pengangguran rendah. Yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi negara maju. Di antaranya seperti Jepang itu lebih ke robot. Yang kedua ada Amerika Serikat itu menonjol pada bidang teknologi internet. Yang tiga itu ada Korea Selatan, itu koneksi internet. Yang keempat itu ada Israel yang terkenal dengan industri pertahanannya. Dan yang terakhir itu ada Jerman yang lebih dikenal dengan otomotifnya yang sangat canggih. Ada pula beberapa contoh negara maju yang ada di dunia ini. Yang pertama pada benua Asia, itu tentunya ada negara Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Makau, dan Singapura. Pada benua Amerika itu adalah beberapa negara juga, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Di benua Afrika sayang sekali tidak ada negara maju. Di benua Australia ada dua negara, yaitu Australia dan Selandia Baru. Dan yang terakhir di benua Eropa itu ada banyak sekali, di antaranya ada Norwegia, Swiss, Denmark, Belgia, Ceko, Slovakia, Austria, dan Polandia. Oke, masuk langsung ke poin kedua, yaitu ada negara berkembang. Negara berkembang sendiri mempunyai perekonomian juga. Di antaranya adalah pendapatan per kapita rendah, keamanan tidak terjaga, fasilitas kesehatan minim sekali, perkembangan penduduk tidak terkendali, pengangguran besar, dan impor tinggi ekspor rendah. Aspek yang kedua itu pada negara berkembang adalah karakteristik, di antaranya taraf kemakmuran belum mapan, penduduknya, kreativitas kerja, dan yang terakhir ada tingginya pertumbuhan penduduk. Di aspek yang ketiga ini ada teknologi negara berkembang. Teknologi negara berkembang ini ada beberapa negara. Di sini saya sebutkan hanya dua negara, yaitu Brazil dan India. Brazil sendiri itu dia lebih ke industri, pertanian, manufaktur, dan jasa. Sedangkan India itu dia populasi penduduk ekonominya tercepat. Oke, masuk ke poin kedua, yaitu bentuk kerjasama negara maju dan berkembang. Perdagangan internasional, ekspor dan impor barang maupun jasa. Di atas ini dia mempunyai pengertian, yaitu pertukaran sarana dan prasarana atau faktor produksi tenaga kerja, teknologi, dan modal. Bentuk kerjasama itu dia ada beberapa jenis. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yaitu antara negara maju dan berkembang. Suatu interaksi antara dua negara yang membahas kepentingan bersama baik di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Faktor pendorong dari kerjasama bilateral ini yang pertama bisa terjadi karena keterlibatan kemampuan, memiliki perbedaan sumber daya alam, memiliki keinginan kerjasama, perbedaan kebudayaan, dan yang terakhir ada transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Contoh kerjasama bilateral di Indonesia sendiri ada beberapa kerjasama, di antaranya adalah antara Indonesia dengan Korea Selatan, itu kerjasama di bidang politik, sosial, dan budaya. Dan yang kedua itu antara Indonesia dan Kanada, itu bergerak pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua ini ada kerjasama multilateral antara negara maju dan berkembang. Kerjasama ini dilakukan lebih dari dua negara, bukan seperti bilateral hanya oleh dua negara. Tujuan kerjasama multilateral. Yang pertama itu ada memasarkan produk negara anggota. Yang kedua itu mendapatkan bahan kebutuhan yang diinginkan atau diperlukan. Yang ketiga itu memperoleh jaminan sosial. Yang keempat sarana pengiriman atau investasi, penunjaan modal. Ya, dan yang terakhir itu adalah menjalankan perekonomian.
Contoh kerjasama multilateral pada bidang ekonomi itu ada banyak sekali. Di antaranya ada APEC, EFC, AFTA, MEA, dan yang terakhir ada kelompok negara G7. Sedangkan kerjasama multilateral pada bidang pendidikan dan sosial budaya itu ada beberapa juga. Di antaranya ada UNESCO, UNHCR, dan UNDP. Oke, ini dia berikut daftar dampak positif dan negatif kerjasama internasional di Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu dampak positifnya. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan yang diperlukan, memperluas pasar, memperluas lapangan kerja, menghasilkan investasi, menimbulkan pendapatan negara, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Setelah ada dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif bagi negara Indonesia. Di antaranya ada perusahaan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri. Yang kedua ada ketergantungan terhadap negara lain. Yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi. Yang keempat pengangguran Indonesia itu semakin meningkat. Yang kelima ada banyak tenaga kerja ilegal. Dan yang terakhir itu ada pola hidup lebih konsumtif. Sekian penjelasan materi geografi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.